Udah, aku takut salah lagi. Oke. 1, 2, 3. Selamat datang di vlog pertama kita. Kita di sini bakal ngomongin tentang Australian Awards Scholarships. Jadi ada aku Fikri, sekarang lagi Master of Public Health. Aku Elin, Master of Education. Aku Gaby, sedang mengambil Master of Law di Unimel. Aku Charin, ngambil Master of Public Policy and Management. Semuanya di Unimel. Kita semua ada di sini. Karena Unimel yang Kita posisi lagi di Melbourne, kita semester 1, kita adalah Australian Awards Scholars untuk Intake 2020. Jadi kita baru berangkat Januari kemarin dan kita tahu teman-teman sedang mempersiapkan dokumen untuk apply AAS Intake 2021 yang akan tutup di akhir Juni nanti. Nah, untuk mempersingkat, jadi akan ada 2 form yang harus teman-teman isi. Yang pertama di OASIS, yang satu lagi di AAI. Silakan cerita dong, kalau OASIS itu apa aja sih dokumennya? OASIS itu sistem ya, jangan lupa, jangan dikira ada lembaga. OASIS itu website online. Itu nanti akan harus upload ijazah, transkrip, dua-duanya ini legalisirnya, jangan aslinya. Terus akta kelahiran, terus CV, lalu KTP atau paspor, terus TOEFL atau IELTS, terus sama nominating agency Buat ASN. untuk ASN. Okay. Semuanya kalau nggak salah dalam bilingual ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi sebenarnya fleksibel ya. Iya, kalaupun belum ada yang bahasa Inggris, itu kalian upload dulu yang bahasa Indonesianya. Ketika kalian udah terpilih jadi awardee, nanti panitianya akan meminta lagi kok kekurangan dokumennya. Jadi santai. Ketika upload juga pastikan penamaan filenya itu udah benar, karena mereka nyiapin aturannya seperti apa, yang mana huruf kapital, kemudian underscore-nya di mana, nama kalian seperti apa. Pastikan itu benar, bisa jadi ketika itu salah akan ditolak gitu ya. Iya, karena kan ada ribuan orang yang daftar, jadi untuk eliminasi di awal itu mereka simply lihat siapa yang bisa mematuhi instruksi. Gitu. Kalau instruksi sesimpel huruf besar, huruf kecil kalian nggak bisa patuh, ya mereka udah cut dari awal. Oh no. Yang tadi ada free report itu yang buat non ASN. Jadi kalau misalkan kalian bukan ASN bisa download juga free reportnya, udah ada di website AHI, itu nanti bisa langsung dimintain ke atasan di instansi masing-masing. Tips dari aku sih, tapi cari aman aja ya kalau aku orangnya. Jadi kalau udah punya dua-duanya, kalau bisa lengkapin semuanya, bahasa Inggris, masukin bahasa aja. Indonesia, Iya, semuanya di-upload aja. semuanya, karena you never know. Ya. Dan itu bisa di save ya. Jadi teman-teman sekarang bisa upload dulu, bisa isi dulu, di save, baru kemudian nanti di submit kalau udah benar-benar yakin semuanya terjawab. Karena di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Kalau nggak salah ada 4 pertanyaan utama. Nah, ini kita mau ngasih nih tips dari kita apa aja sih yang sebaiknya dituliskan di situ ya. Yang pertama, course atau institusi, kenapa memilih itu? Coba cerita. Coba. Oke. Dicatat ya, guys. Oke, kalau mulai dari aku dulu ya. Jadi kalau aku pilihan uninya itu aku korelasikan dengan future career goal aku. Misalnya aku kan mau lebih mempelajari digital consumer protection. Nah, subjek ini cuman ada di Unimel. Nah, abis itu kok jadi bingung ya jelasinnya. Nah, keempat kalinya kita nge-take video ini. Kita lupa. Sorry guys. Setelah dikorelasikan, karena itu satu-satunya ada di Unimap, justru jadi alasan yang terbesar kenapa aku harus memilih Unimap. Dan kalau bisa kasih juga background kenapa kamu mau ambil misalnya yang tadi aku mau ambil subjeknya digital consumer protection, misalnya karena financial digital industry di Indonesia lagi berkembang dan butuh banyak banyak pengembangan dan sebagainya dari sisi hukumnya gitu. Jadi sebisa mungkin alasan kalian itu spesifik gitu. Jadi jangan cuma karena Unimap adalah universitas terbaik di Australia, which is itu juga benar semua gitu. orang tahu. Itu juga semua orang tahu. Itu kayak panelisnya, sorry gimana? Kalau bisa spesifik ya, kayak Gaby tadi bilang, kayak kalau aku sendiri benar, kalau aku sendiri juga milihnya kotanya dulu. Kalau aku mau di kota apa, kota Melbourne, di Melbourne aku cari universitas apa, terus di mana itu
universitas mana dibandingin, terus ada misalnya udah tahu mau Unimap, terus Unimap cari ada subjek apa, mata kuliah apa yang nggak ada di kampus lain, terus cari aja alasan kenapa harus. Nggak apa-apa sih mulai berangkat dari kota ya, simpel-simpel aja, tapi backup dengan alasan-alasan yang relevan. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana pemilihan kalian ini tadi bisa ngebantu karir goal kalian kan, gimana ngebantu instansi, ngebantu institusi, dan ngebantu pengembangan karir kalian. Dan situ juga sebisa mungkin kalian ngejawab kayak dalam setelah lulus 2 atau 5 tahun ke depan kalian mau jadi apa gitu, mau pulang kemudian jadi supervisor, jadi manajer, atau jadi expert di bidang ini yang kemudian nanti membuat suatu program. Jadi sebisa mungkin ada outcome realnya gitu ya. Istilahnya kayak benang merah sih, kayak waktu di interview juga disuruh tarik benang merah dari kalau aku S1 terus pekerjaan, terus nanti S2-nya apa, sama nanti setelah lulus S2 mau jadi apa, harus satu benang gitu. Betul. Ngarang lah. Sambung-sambungin. Dan itu 2000 karakter ya. Jadi Ya, tips semuanya dari harus. kita, kalian copy dulu pertanyaannya ke Word, nanti kalian coba jawab dulu. Kalau bisa minta feedback dari orang lain, orang yang terdekat. Benar nggak nih jawabannya seperti ini? Iya, that's what I did. Jadi aku minta tolong, waktu itu aku minta tolong supervisor tesis aku untuk ngecek, jadi proofread apa namanya, esai aku untuk AAS juga. Aku minta tolong istri, bahkan istri. Kalau aku minta tolong lulusan beasiswa negara lain. Jadi teman-teman juga nanti bisa mungkin kontak kita, minta tolong sama mereka bertiga. Ya, kita terbuka kok. Boleh. Pertanyaan selanjutnya adalah diminta berikan contoh apa yang sudah teman-teman lakukan dalam menghadapi satu challenge atau dalam solving a problem yang kemudian nanti terjadi reform, ada perubahannya. Itu gimana tipsnya untuk menjawab pertanyaan? Karena ya udah apa yang dilakukan ya. Yeah. Nah karena aku kan posisinya masih baru nih, maksudnya lulusnya juga baru 2 tahun setelah Jadi fresh graduate masih udah boleh daftar ya? Boleh. Jadi lebih fokusnya ke apa yang dilakukan semasa kuliah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sesimpel keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang melibatkan leadership. Jadi kayak gimana soft skill-nya dibentuk kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi tapi harus sama, harus konsisten, harus jelas dan konkret gitu ya. Bener-bener itu yang kamu lakukan. Kayak aku cerita, aku bikin metode penyampaian yang berbeda, misalnya dalam bentuk PowerPoint-nya di situ dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, kemudian outcome-nya disampaikan dengan lebih jelas. Kemudian aku juga sampaikan yang awalnya cuma 12 provinsi yang ikut, kemudian terjadi perubahan gitu, ada 30-an provinsi, berarti kan hampir cakupannya lebih luas dengan hanya mengubah metode penyampaian, misalnya ada dummy-nya, kemudian ada video, kemudian ada interaktif session, sehingga terjadi perubahan di situ. Kalau aku lebih simpel lagi, aku cuma sekedar cerita sehari-hari itu aku jaga meja konsultasi untuk investasi asing, bisa jadi investornya langsung atau lawyer atau notaris atau bahkan masyarakat umum yang mau tahu tentang investasi, bisa aku ajarin soal investasi asing. Terus juga kadang dari telepon atau dari email, semuanya semudah pekerjaan sehari-hari, tapi tonjolin dari pekerjaan sehari-hari itu sisi mana yang ada leadershipnya, ada agent of change-nya, dan apa relevansinya, kenapa mau ngambil public policy itu tadi. Jadi kayak disambung-sambungin gitu sih, tapi jangan sampai bilang kalian udah yang gimana banget gitu yang sebenarnya nggak ada. Jadi intinya sih be honest ya, jujur sama apa yang udah kalian lakukan. Betul, tapi jangan juga khawatir kalau aduh aku nggak punya prestasi apa-apa, aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Coba ingat-ingat lagi punya pengalaman apa gitu. Bisa jadi cuma jadi ketua kelas terus membuat suatu program yang berbeda. Kelihatan gitu. Ketua panitia atau member panitia juga nggak apa-apa kok. Betul, tapi betul. apa yang dilakukan gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir yang kita ingat itu sampaikan 3 hal praktikal apa yang akan teman-teman lakukan setelah lulus dengan ilmu yang teman-teman punya. Aku lupa guys, sepertinya masih berhubungan dengan digital consumer protection di Indonesia, karena aku bekerja jadi tim litigasi financial services Indonesia. Jadi hal-hal paling dekat yang bisa aku lakukan adalah membuat kebijakan-kebijakan terkait consumer protection di Indonesia, terus memperkuat bantuan hukumnya, kemudian mungkin sepertinya aku akan waktu itu kalau nggak salah aku bilang aku akan menjadi memperkuat tim penelitian di digital consumer protection ini. Oke. Lihat aja. Udah tadi. Jadi kalau aku kembali ke asal, jadi pulang untuk mengajar gitu, jadi memberi kontribusi untuk education dan juga sama sih mengubah atmosfernya jadi kayak lebih
concern kepada penelitian kayak gitu-gitu, lebih supaya inspire more people untuk nulis misalkan gitu. Jadi kayak gitu gitu. Tapi harus spesifik ya. Iya. Caranya gimana? Kalau Erin kalau aku lebih ke kayak di mana dan targetnya siapa. Kan aku waktu itu juga ada udah kontribusi di beberapa kayak semacam NGO gitu kan di daerah aku. Terus jadi kayak kembali ke situ, jadi sebutin spesifik NGO-nya apa, terus action-nya apa yang dilakukan kayak gitu sih. Ya. sama sih, aku juga concernnya regulasi kan waktu itu. Betul, sama. Regulasi di investasi dan kenapa aku ngambil public policy. Terus aku bilang aja prakteknya nanti aku mau bikin tim ini. Tim ini nanti kerjanya ini. Anggotanya dari kementerian ini. Targetnya tim ini apa, terus hasil akhirnya produknya tim ini apa. Jadi benar-benar praktikal dan bisa masuk akal diterapin gitu. Nggak ngawang-ngawang. Kan simple kan, sekedar bikin tim, tapi untuk bikin tim itu kan lu butuh effort. Terus nanti di tim itu lu jadi apa, anggotanya ada berapa. Sama aku juga kayak kepikiran waktu itu bikin regulasi karena pengen ngambil public health dan kerjaan ngurusin medical device, dimana bikin robust medical device education policy gitu. Jadi yang bisa orang-orang bisa tahu tentang safety dan quality medical device-nya, tapi dengan edukasi yang dengan mudah dapat dicerna oleh masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada constraint tertentu nggak dalam mencapai hal ini? Ada. Harus ada. Ada. The biggest constraint-nya apa? Tantangannya kalau misalnya nggak tahu ya kalau di kementerian lain, kalau misalnya kayaknya sih mostly di ASN itu masih lemah struktur organisasinya. Jadi bisa aja kalau nih nanti saya udah ngambil Master of Law yang spesialisasinya digital consumer protection, taunya nggak ditempatkan di bagian itu gitu. Nah, misalnya mungkin di tempat yang jauh banget atau tidak punya korelasinya, itu kan jadi salah satu constraint yang harus juga dipikirkan gitu. Kalau aku sih sempat nulis hierarki juga ya, ketika kita staff, kemudian ada banyak level lagi di atas kita, ketika kita menyampaikan suatu opini agak lebih susah gitu. Kita ingin mengusulkan satu ide baru, kemudian juga budget untuk tahun depan belum tentu ide program yang kita tawarkan ada di dalam rencana anggaran, dan terakhir juga di antara sesama staff pun kadang perspektifnya bisa beda-beda. Itu yang aku tulis seperti itu. Kalau aku constraint-nya waktu itu aku bilang misalnya aku mau bikin tim itu, terus gampang aja sih, tim kan inter-kementerian ya, inter-instansi. Terus gimana kalau orang-orangnya nggak ada yang mau join tim itu, dan untuk bikin tim itu kan biasanya ada insentifnya. Gimana kalau nggak ada insentifnya, apakah itu bisa terbentuk? Hal-hal simpel yang sehari-hari dilakukan sih, tapi aku bikin keunikannya adalah aku relasikan sama subjek yang mau aku ambil. Misalnya kan untuk kerjasama antar kementerian bikin tim itu kan butuh negosiasi sama lobbying. Nah, ada subjek di mata kuliahku itu subjeknya public lobbying and negotiation. Jadi aku sangkut pautin, tapi dengan ada constraint ini, makanya aku mau belajar ini di sini supaya nanti ini pas constraint itu dihadapin aku bisa tahu caranya gimana. Jadi ketika teman-teman nyampe constraint, ada juga to tackle this constraint-nya gimana ya, solusinya kalau bisa ada. Hubungin lagi ke pertanyaan nomor 1. Betul. Berlin nulis apa? Karena di daerah jadi akses, sebenarnya bicara tentang akses. Jadi kayak apa yang nggak ada, yang belum ada, tapi terus gimana caranya biar ada gitu kan. Terus kayak karena concern aku di pendidikan itu kan ke pedagoginya, jadi kayak bagaimana the art of teachingnya itu gitu. Jadi kayak gimana mengubah atmosfernya ketika kamu di mengajarnya kayak gimana, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Dan karena ada satu spesifik subjek yang di education ini yang aku juga concern dan tertarik, dan ada juga di Unimap bisa aku elaborate, itu di namanya TPEC sih kalau di education. TPEC itu ngapus technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi kayak semuanya terintegrasi. Jadi bahkan ketika kamu di rural areas pun with the integration of technology it's possible kayak gitu sih. Gitu. Kalau didengerin keren ya, tapi jadi itu tadi tips kita adalah mengisi OASIS. Nah, setelah mengisi OASIS, teman-teman dapat OASIS ID, jangan lupa mengisi namanya additional form. Itu ada di websitenya AAI. Nah, itu isinya apa aja? ID-nya OASIS. Jadi sama isinya. Kayak rangkuman nggak? Biodata tetap ada. Gitu, mudah, lebih gampang. Tahu dari mana gitu ya, tahu informasi 10 menit juga mana, selesai gitu. isinya, tapi benar-benar harus teliti dan diisi semua, jangan ada yang nggak diisi. Betul. Karena itu juga jadi
faktor untuk eliminasi ratusan ribuan Jadi udah oasisnya bagus, CV-nya bagus, tapi nggak ngisi nggak ngisi itu ya udah. Itu ada yang nggak jadi shortlisted karena dia teledor nggak ngisi yang form satunya lagi, itu bahaya banget guys. Gitu. Dan tadi untuk pemilihan university itu bukan final ya, jadi teman-teman nanti bisa tetap memastikan lagi mau milih yang mana finalnya setelah nanti terima jadi awardee di setelah lulus dari interview. Iya, gitu. betul. Tapi pilihan awal itu nanti akan ditanya waktu interview. Betul. Jadi make sure setidaknya udah tahu mau ngebacot apa. Udah riset apa, udah mengkorelasikan dengan future goal karirnya apa Betul. gitu. Nah, Be setelah- specific, be details. Setelah ini mungkin ada juga teman-teman yang sudah submit sambil nunggu waktu interview. Setelah video ini nanti kita akan cerita lagi tentang tips trik interviewnya suksesnya gimana. Ya. Bye. Kalau ada pertanyaan, tulis di Silakan. bawah. Nanti Fikri yang jawab. Kita terbuka kok kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan buat Atau nanti kita bisa attach ya Instagram kita. Oh, iya. Misalkan nanti mau Semoga- tanya-tanya, boleh. Membantu. banget. Soalnya ada juga yang beberapa orang yang udah DM ke Instagramku langsung sama untuk konsultasi. Jadi silakan aja. Semoga sukses. terbuka. Yeay, Bye. semoga sukses.